Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Florentina Aricataratna. Saya akan menjelaskan salah satu artikel di Demand Management Process. Objek penelitiannya dari artikel ini, proses manajemen permintaan dalam konteks manajemen rantai pasok lebih difokuskan pada konsep dan praktik bagaimana organisasi secara keseluruhan mengelola permintaan pelanggan mereka dalam kerangka kerja supply chain management. Dijelaskan pada halaman 52-53 section the demand management process. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan konseptual dan studi literatur yang dilanjutkan dengan wawancara pada manajer dari berbagai industri dan divalidasi dalam 4 sesi kerja dengan anggota The Global Supply Chain Forum selama 18 bulan. Hal ini dijelaskan pada halaman 52, akhir bagian dari introduction dan awal the demand management process. Rumusan masalahnya, bagaimana mengelola permintaan secara efektif dalam supply chain. Dijelaskan pada halaman 52 pada paragraf terakhir. Tahapan penelitiannya dibagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama proses strategis, terdiri dari 6 subproses yang mencakup penentuan tujuan dan strategi manajemen permintaan, prosedur peramalan, aliran informasi, prosedur sinkronasi, sistem manajemen kontingensi, dan kerangka kerja metrik. Selanjutnya, di sesi kedua, proses operasional terdiri dari 5 subproses yang mencakup pengumpulan data, informasi, peramalan, sinkronisasi, pengurangan variabilitas, dan peningkatan fleksibilitas, serta pengukuran kinerja. Hal ini dijelaskan pada halaman 54-56. Selanjutnya ada analisis. Yang pertama adalah bagaimana manajemen permintaan bisa memperbaiki kinerja supply chain. Yang kedua adalah proses ini bukan hanya meramalkan permintaan, tetapi juga sinkronisasi permintaan dan penawaran, mengurangi variabilitas permintaan, meningkatkan fleksibilitas supply chain. Penulis juga menganalisis bahwa koordinasi antara departemen internal, yaitu seperti penjualan, produksi, dan logistik, dan antar perusahaan dalam rantai pasok menjadi kunci keberhasilan. Adapun penjelasan tentang adanya penekanan kuat bahwa peramalan permintaan saja tidak cukup. Proses harus aktif mengelola permintaan supaya rantai pasok bisa responsif dan efisien. Halaman 56-58. Selanjutnya, ada hasil yang dihasilkan adalah manajemen permintaan yang baik, meningkatkan ketersediaan produk, terus pengurangan biaya persediaan dan pemanfaatan aset perusahaan. Yang kedua, integrasi antara perusahaan dalam rantai pasok seperti supplier, manufaktur, distributor dalam berbagai informasi permintaan menjadi faktor penting. Lalu, pengelolaan permintaan secara proaktif dapat mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan operasi, dan memberi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dijelaskan pada halaman 64-68 bagian summary dan conclusion. Selanjutnya, fitur research-nya yang pertama yaitu pengembangan strategi dalam proses sinkronisasi untuk mencocokkan permintaan dan penawaran di seluruh anggota rantai pasok. Yang kedua, pengembangan teori dan implementasi segmentasi produk untuk menentukan pendekatan peramalan yang sesuai. Yang ketiga, studi penggunaan teknologi informasi dan sistem pendukung keputusan dalam membantu proses manajemen permintaan. Yang keempat, pemahaman aliran informasi antar perusahaan dan dalam rantai pasok dan penentuan informasi apa yang harus dibagikan kepada siapa. Yang terakhir, implementasi proses manajemen permintaan di beberapa perusahaan dalam rantai pasok, dokumentasi masalah implementasi, dan cara mengatasi hambatan. Hal ini dijelaskan pada halaman 65 hingga 66, akhir bagian summary dan conclusion. Selanjutnya, akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.